Sering kali begitu sulit berhadapan dengan orang yang sok tahu, sok pintar. Meskipun tidak betul-betul pintar, tapi juga ada yang pintar, cuman tidak rendah hati. Itu masalahnya. Padahal kalau orang pintar dan terbuka, dia akan semakin pintar. Dan kadang-kadang orang lupa pepatah ini. Di atas langit ada langit. Anda mengatakan diri Anda pandai, lebih banyak orang yang lebih pandai dibandingkan Anda. Anda merasa diri Anda sangat kaya, banyak orang lebih kaya dibandingkan Anda. Anda merasa diri Anda sangat ahli dalam bidang apa? Anda tidak ahli dalam segala bidang, dan lebih banyak orang ahli di bidang yang lain dibandingkan Anda, bahkan di bidang Anda sendiri pun. So, be low profile, be humble, dan be honest. Open yourself, buka diri Anda terhadap sesuatu yang baru, dan Anda akan mengalami bahwa ternyata ketika Anda membuka diri Anda untuk belajar sesuatu yang baru, Anda akan menimba pengetahuan, dan Anda semakin kaya. Saya punya pengalaman dengan para pasutri yang bersama dengan saya melayani di Komisi Keluarga dan juga teman-teman di Fidei tentunya. Di teman-teman Komisi Keluarga saya belajar, mereka adalah pasutri-pasutri yang sudah senior, usia pernikahan di atas 25 tahun. Dan mereka masih mau belajar dari saya, bocah bawa kencur ini. Saya tidak punya pengalaman dibandingkan mereka, tapi saya belajar banyak dari mereka. Jangan bilang-bilang ya. Jadi kalau mereka sharing-sharing, saya rekam semua di kepala saya. Dan kemudian nanti saya tuangkan entah di dalam tulisan, entah di dalam khotbah saya, entah juga di dalam renungan seperti ini harian, atau juga mungkin dalam presentasi-presentasi yang saya buat. Saya belajar banyak dari mereka, dan mereka sumber inspirasi yang tiada hentinya, karena ketika mereka mengalami banyak, dalam arti punya pengalaman yang banyak dalam hidup, mereka men-share-nya sebagai sebuah pengetahuan buat saya. Dan saya terbuka, saya menerima semuanya itu, dan saya bertumbuh dalam hal bagaimana memahami relasi dalam kehidupan keluarga. Dan saya punya satu pasutri, Dr. Henny dan Dr. Seth, mereka luar biasa, dokter senior, dan Anda bayangkan, mereka juga mau belajar dari saya. Saya berpikir, how come dokter yang begitu luar biasa, mereka sudah pensiun tentunya, dan mereka tahu banyak hal jauh dibandingkan saya tidak tahu apa-apa sebenarnya, tidak mungkin lebih banyak dibandingkan mereka. Dan mereka mengatakan pada saya bahwa mereka belajar dan mereka merasa di-charge. Sebuah pelajaran kehidupan bagi saya sendiri, bahwa dalam hidup ini, never say that you know already about everything. Jangan katakan never say that it's all enough. Never enough. Dan jadilah seorang yang mau belajar sepanjang hidup Anda. Ketika Anda terbuka seperti ini, Anda akan bertumbuh luar biasa. Percayalah. Kalau kita menjadi guru misalnya, saya seorang guru. Kalau murid kita mengoreksi kita, terima. Mungkin mereka benar dan kita salah. Kita tidak sempurna. Dan keterbukaan hati untuk menerima koreksi dari siswa itu luar biasa loh. Kalau Anda bisa dikoreksi oleh siswa Anda guru yang hebat. Jangan katakan bahwa Anda guru yang hebat kalau Anda perfect 100% ketika mengajar, tidak melakukan kesalahan. Anda bisa membuat kesalahan. Saya ingat guru saya bahasa Latin di seminari. Waktu dia baru masuk di seminari, dia pindah dari paroki masuk seminari, dia melakukan banyak kesalahan. Dan kami memberikan koreksi padanya. Anak bawa kencur, baru belajar bahasa Latin, mengoreksi gurunya. Tapi dia terima. Dan wait until 3 weeks, dialah yang mengoreksi kami. Kenapa? Karena kemudian dia memacu diri untuk belajar. Dia hebat dalam bahasa Latin. Dia belajar bertahun-tahun lamanya sebelum menjadi seorang pastor. Cuman karena di paroki dia tidak pernah lagi buka, dia lupa banyak hal. Tapi kerendahan hatinya membuat dia bertumbuh, dan dia akhirnya bisa mengajar kami dengan benar. Dan that's the point. Kalau Anda tahu mengenai kebenaran dan Anda terbuka untuk belajar lebih banyak, Anda bisa menjadi penuntun bagi orang lain. Sama seperti membandingkan Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ini merasa dirinya sudah mencapai fullness mengenai pengetahuan mereka tentang iman. Mereka tahu kitab suci, mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu hukum Sabat, dan mereka dengan cepat mengadili orang lain. Yesus melakukan yang salah, murid-muridnya juga salah. Tapi Yesus mengajar kepada mereka, open yourself, open your mind, open your heart, and you will understand the law of Sabbath.
ketika mereka membuka hati, membuka pikiran, baru mereka tahu mengapa Tuhan menciptakan Sabat bagi manusia. Bukan hanya untuk taat buta, melainkan untuk mencintai kehidupan. Pada perayaan Sabat, pada hari Sabat pun, kalau ada sesuatu yang sangat mendesak dan menyelamatkan kehidupan, people can break the law. Kenapa? Demi kehidupan yang Tuhan ciptakan. Karena kehidupan itulah yang sebenarnya dirayakan pada Sabat. Maka kuncinya adalah jangan sotak, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa tahu segalanya. Belajar dari orang lain, dan always keyword be humble. Be humble, dan kamu akan ditinggikan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, yang sombong akan direndahkan. Tuhan, kami mohon berikan kepada kami hati yang terbuka. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati dan mau belajar. Jangan kami jadi sombong Tuhan dan merasa tahu segalanya dan mulai mengadili orang lain, tidak mau terima koreksi dari orang lain. Jadikan kami pribadi yang mau terus belajar, dan dengan demikian kami semakin bijaksana dalam hidup ini. Belajar dari Engkau sendiri sebagai sumber segala kebijaksanaan dan kehidupan. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.